Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, khususnya kelas 7, peserta didik baru di Madrasah Sanawiyah Al-Amin Banturung. Selamat datang di pembelajaran daring online pandemi COVID-19. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, khususnya pembelajaran akidah akhlak, Bapak akan perkenalkan diri. Nama Bapak Muhammad Isnaini Subhan. Jadi Bapak di MTS Al-Amin mengajar mata pelajaran akidah akhlak. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita bersama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi, pembelajaran kita senantiasa dapat kita lakukan dengan baik, dengan maksimal, dan senantiasa mendapat daripada berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kembali Bapak ingatkan untuk tidak melupakan absensi kehadiran pada aplikasi pembelajaran online-nya, yaitu pada aplikasi e-learning. Karena kehadiran kalian itu merupakan bentuk absensi kalian mengikuti dan menyimak dengan baik pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran. Nah, setelah melalui proses pembelajaran dengan pendekatan daring, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian akidah Islam. Kemudian, yang kedua, mengidentifikasi dalil atau bukti tentang akidah Islam. Nah, yang ketiga, menjelaskan tujuan dan manfaat akidah Islam. Nah, kemudian yang keempat, menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Nah, di sini anak-anakku sekalian, kalian simak, perhatikan ada peta konsep. Peta konsep ini adalah bahasan atau batasan-batasan yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu materi tentang akidah Islam. Apa yang akan kita bahas di sini adalah pengertian daripada akidah Islam yang pertama. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah dasar daripada akidah Islam. Dan yang ketiga adalah tujuan mempelajari akidah Islam. Dan yang keempat adalah manfaat mempelajari daripada akidah Islam. Nah, ini anak-anakku sekalian, pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi pembelajaran atau topik kita pada hari ini, yaitu tentang akidah Islam. Nah, anak-anakku sekalian, topik kita pada hari ini adalah akidah Islam. Kita akan mengetahui tentang pengertian akidah Islam itu sendiri. Apa sih pengertian akidah Islam? Baik, Bapak akan paparkan pengertian akidah Islam. Nah, di sini disebutkan secara etimologi atau secara bahasa, dalam bahasa Arab gitu ya. Kata akidah atau al-aqidatu berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau tawthiqu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, atau al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu biquwati yang berarti mengikat dengan kuat. Nah, ini adalah pengertian akidah Islam secara bahasa. Sudah bisa kalian pahami ya pengertian akidah Islam secara bahasa.
Nah, selanjutnya adalah secara terminologi, ya, atau yang disebut secara istilah. Pengertian akidah ada atau akidah Islam gitu ya, adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Nah, jadi dari uraian di atas, dari akidah secara terminologi atau istilah dan juga etimologi secara bahasa, maka dapat kita simpulkan pengertian akidah Islam itu adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya. Nah, ini adalah pengertian akidah Islam. Baik, selanjutnya anakku sekalian, di sini adalah dalil atau bukti daripada akidah Islam. Apa buktinya? Yaitu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, taraktu fikum amraini la tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatu rasulih, rawahu Ibni Abdul Bar. Nah, apa maksudnya? Kita lihat terjemahnya. Apa kata Rasulullah? Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tak akan tersesat selama berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Apa maksudnya, anak-anakku sekalian? Jadi, bukti akidah Islam itu terdapat pada dua sumber hukum, ya, yakni Al-Quran, yakni kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah, yaitu di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya yaitu tujuan mempelajari akidah Islam. Tujuan yang pertama adalah mengikuti perintah Allah, ya, karena itu adalah perintah Allah. Kemudian yang kedua, terhindar dari perbuatan syirik, ya, karena kita sudah belajar akidah, yakin bahwasanya adanya Allah, maka akan terhindar dari perbuatan syirik. Kemudian jalan menuju surga Allah. Dan yang keempat merupakan bagian atau warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tujuan mempelajari akidah Islam. Sekarang kita mempelajari manfaat, ya, mempelajari akidah Islam. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, membebaskan diri dari ubudiyah atau penghambaan kepada selain Allah, baik bentuknya kekuasaan, harta maupun lainnya. Nah, ini manfaatnya. Nah, kemudian yang kedua adalah membentuk pribadi yang seimbang, yakni selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan suka maupun duka. Kemudian yang ketiga, selalu merasa aman dari berbagai macam rasa takut dan cemas. Jadi orang yang mempelajari atau manfaat daripada mempelajari akidah Islam akan diberikan oleh Allah selalu rasa aman dari segala macam ketakutan dan kecemasan. Kemudian yang keempat adalah memberikan kekuatan kepada jiwa kita. Nah, ini adalah manfaat mempelajari akidah Islam. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, demikian ini pembahasan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan pesan Bapak teruslah belajar, semangat terus belajar walaupun pembelajaran online seperti ini, tetap di rumah dan selalu jaga kesehatan dan ikuti atau patuhi daripada protokol kesehatan agar kita terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Nah, anak-anakku sekalian, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bapak tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.